Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita akan belajar tentang metode pemaknaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran dan Hadis. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Imam Effendi Sholeh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis MISD di PGMIC semester 5 ini. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan selalu, kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan tentang metode pemaknaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, Mbak Nilta Hidayah NIM 99, Ahmad Miftahul Umam NIM 108, dan saya sendiri Rizka Yustiani NIM 117. Kali ini kita akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana metode pemaknaan Al-Quran Hadis. Yang kedua, bagaimana metode pemahaman Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, bagaimana metode pengamalan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah metode pemaknaan Al-Quran Hadis. Kata pemaknaan sama dengan kata penafsiran. Kata tafsir sendiri pada mulanya berarti pemaknaan makna. Secara etimologis, tafsir dari kata fassara yufassiru tafsiran berarti keterangan dan penjelasan. Dari segi terminologis, tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Dari pengertian tafsir di atas, kita dapat mengetahui metode pemaknaan adalah konsep yang dipakai dalam ilmu Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui makna-makna apa saja yang terkandung dalam setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dan Hadis. Dari segi metode ini dikenal 4 metode penafsiran, yaitu metode ijmali, metode tahlili, metode muqarrin, dan metode maudhu'i. Metode ijmali yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, sesuai dengan susunan ayat dan susunan di dalam mushaf, dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti oleh semua orang. Yang kedua ada metode tahlili. Metode ini menjelaskan kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran dari beberapa aspek, mulai dari aspek bahasa, aspek asbabun nuzulnya, sampai munasabah ayatnya. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan sistematika mushaf Al-Quran yang urut dari awal sampai akhir ayat demi ayat. Yang ketiga ada metode muqarrin, yaitu metode yang membandingkan satu teks ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dengan hadis, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Yang ketiga, berbagai pendapat ulama tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, metode maudhu'i. Metode maudhu'i ini membahas tentang ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai urutan yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Metode maudhu'i yaitu metode tafsir yang menjelaskan beberapa
ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala segi dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik-topik atau tema yang sama sehingga lebih mudah dan memperjelas masalahnya. Nah, itu metode maudhu'i juga disebut dengan metode tematik. Dalam Islamic Studies terdapat dua pola dalam kajian agama mengenai metode pemaknaan Al-Quran hadis, yaitu yang pertama pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yang dimaksud adalah langkah konfirmasi dan klasifikasi kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis lainnya. Langkah ini ditempuh sejak zaman Rasulullah SAW hidup dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Meskipun langkah ini merupakan langkah awal dalam memaknai dan menafsirkan kandungan hadis, tetapi dari generasi ke generasi mengalami modifikasi. Yang kedua, ada pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah pemikiran berdasarkan pendapat bahwa ilmu pengetahuan bersumber kepada realitas empiris dan historis. Realitas yang bersifat tentatif ditangkap oleh indera dan menjadi sebuah pengalaman tersendiri sehingga dijadikan oleh akal sebuah konsep-konsep, ide-ide, gagasan-gagasan lainnya. Selanjutnya yaitu rumusan kedua tentang metode pemahaman Al-Quran hadis. Pengertian metode pemahaman Al-Quran hadis. Metode pemahaman Al-Quran hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami Al-Quran dan hadis. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan, pandangan, mengerti benar atau tahu benar, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Prinsip metodologi memahami hadis. Memahami ilmu Al-Quran dan hadis bukanlah hal yang mudah, sehingga para ulama membuat kajian-kajian yang nyata. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu, yang pertama, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Yang ketiga, bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang keempat, membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Membedakan sarana dan tujuan. Yang kelima, bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan universal. Yang keenam, mempertimbangkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim atau panglima perang, ayah, dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung di balik teks tersebut. Yang ketujuh, meneliti dengan seksama tentang kesohihan hadis, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman Al-Quran hadis. Yang kedelapan, memastikan bahwa teks Al-Quran hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna. Baik,
Selanjutnya yaitu metode pengamalan Al-Quran Hadis. Pengertian metode pengamalan. Pengamalan berasal dari kata amal yang berarti perbuatan, pekerjaan, atau segala sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat baik. Jadi, metode pengamalan yaitu mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Ilmu akan bermanfaat apabila kita mengamalkannya kepada orang lain. Namun, dalam pengamalan tersebut yang sangat diperhatikan yaitu harus bisa memaknai dan memahaminya terlebih dahulu. Karena itu akan mempermudah kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian, tujuan metode mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dengan memahami isi dan kandungan ayat Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis adalah sebagai petunjuk dan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, hendaknya kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Adapun tujuan metode mengamalkan Al-Quran dan hadis meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek pelaksanaan. Dan yang ketiga, aspek pembiasaan. Yang pertama, aspek pengetahuan. Mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran Al-Quran dan hadis, karena keduanya merupakan sumber rujukan dalam perilaku Islam. Yang kedua yaitu aspek pelaksanaan. Pelaksanaan yang dimaksud adalah peserta didik terampil dalam mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis. Paling tidak dapat mengamalkan kandungan ayat dari surat-surat tertentu seperti juz amma ataupun hadis-hadis pilihan yang menjadi materi pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aspek pembiasaan. Keterampilan dalam mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis tidak hanya sekedar untuk mengetahui, tetapi juga menjadi miliknya dan menyatu dengan kepribadiannya. Selain tujuan, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi metode pengamalan Al-Quran hadis. Faktor pertama yaitu dari faktor keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar yang membentuk jiwa keagamaan karena anak-anak mempunyai sifat dasar yang sangat lentur sehingga sangat mudah untuk dibentuk, seperti halnya tanah liat yang akan digunakan pengrajin menjadi tembikar atau keramik. Maka dari itu, pengamalan Al-Quran dan hadis dalam keluarga sangat berpengaruh sekali bagi anak-anak agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Maka orang tua harus mengajarkan sifat amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anak tersebut. Yang faktor selanjutnya yaitu faktor pergaulan. Teman-teman memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan mental yang sehat bagi anak pada masa-masa pertumbuhan. Namun, kita juga harus bisa memilih dan memilah teman, mana yang berperilaku baik dan mana yang berperilaku buruk. Karena teman-teman yang berperilaku baik akan membawa kita ke jalan yang baik. Dan teman yang berperilaku tidak baik akan membawa kita ke dalam kejelekan. Faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan juga akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagamaan anak tersebut. Itulah penyampaian materi tentang metode pemaknaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran hadis dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.